Yang pertama di dalam ayat ini dikatakan alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum, satu, li dzikrillah. Yang kedua, wa ma nazala minal. Jadi penyebab khusyuk di dalam ayat ini dikatakan yang pertama li dzikrillah, karena berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya. Yang kedua, wa ma nazala minal haq, karena ada turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika Al-Qur'an dibacakan, hati menjadi tenang. Jadi, obat tenang hati itu baca Quran. Zikrullah, baca Quran, baca Quran, zikrullah, baca Quran, zikrullah saja. Tidak ada ini dalam ayat ini ya. Khusyuk itu adalah apa? Padam nafsu atau padam tabiat kita. Hilang tabiat kita dari banyak kemauan. Itu yang dikatakan dengan khusyuk. Pak Muhyiddin, ini ada pedomannya ya. Khusyuk itu adalah paham atau padam nafsu atau padam tabiat dari banyak kemauan. Tabiat kita atau nafsu kita banyak kemauannya. Mau untuk ini, mau untuk ini, mau untuk ini, mau aja pengen semuanya. Sekarang ini padam dari banyak kemauan, cuman satu tinggal kemauannya untuk bertemu Allah. Nah, kalau kemauannya menghadap untuk bertemu Allah, namanya dia khusyuk. Khusyuk pada hakikatnya ialah patuh karena takut. Jadi orang patuh melakukan sesuatu karena takut kepada Allah. Nah, itu namanya khusyuk. Orang patuh karena takut. Atau patuh karena sayang. Itu beda. Jadi orang patuh karena takut. Ada orang patuh karena sayang. Orang takut sama istri itu dua aja tentang. Ada lantaran sayang sekali sama istrinya. Maka dia takut hati istrinya itu tersinggung, maka dia betul-betul dijaga hati istrinya. Ya, ada pula orang betul-betul takut dia melihat istrinya itu apa, melalak mata, menggigil dia kan. Jadi ada dua macam takut. Pertama takut karena sayang, yang kedua takut karena apa namanya itu? Patuh karena takut. Ada orang karena patuh karena sayang. Terlihat kehebatan dan kemuliaan orang yang disayangi. Kalau tampak kehebatan, tampak kemuliaan zat yang disayangi, maka timbullah rasa takut kita. Dan yang sanggup memberikan nikmat dan kebesaran, kekuatan untuk memberikan siksa kepada kita, zat itu. Lantaran kita tahu Allah itu zat yang mulia, lantaran kita tahu bahwa Allah itu zat yang maha perkasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kuat azabnya, yang bisa pula memberi nikmat, yang bisa pula memberikan azab. Karena saking yakinnya kita dengan itu, sehingga takut kita dengan Allah. Tak ada di hati kita yang lain lagi kemauan, hanya takut kepada Allah saja. Khusyuk namanya. Ya, apa namanya itu? Jadi khusyuk itu tidaknya terbagi kepada tiga macam. Kita lihat khusyuk pertama saja. Khusyuk pertama ini kalau bisa itu sudah bagus sekali kita rasanya ya. Pertama yaitu perasaan hina bagi perintah yang diperintahkan. Beribadah kepada orang yang memerintahkan, beribadah kepada Allah yang memerintahkan kita. Patuh kepada hukum Allah, merasa diri lemah dan hina terhadap hukum, dan merasa diri rendah sebab selalu diperhatikan oleh zat yang maha melihat. Terasa hina diri kita. Terasa patuh kepada hukum Allah. Merasa diri lemah. Merasa diri hina. Kenapa? Karena kita merasa kita diperhatikan Allah. Dalilnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau bertabur kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Jika kita bisa merasa bahwa kita dilihat Allah, sehingga timbul hina diri kita rasanya. Timbul takut kita kepada hukum Allah. Timbul dalam hati kita lemah kita dari menentang Allah. Timbul dalam hati kita
hina kita terhadap, rendah kita di hadapan hukum Allah. Dan kita merasa rendah karena zat yang selalu memperhatikan kita itu zat yang maha tinggi. Bila mana ada itu, namanya kita khusyuk. Ya, jadi kunci khusyuk yang pertama itu adalah apabila engkau bisa merasakan bahwa engkau selalu dilihat Allah. Itu loh. Kalau kita tidak bisa merasa kita dilihat Allah, mana akan timbul dalam hati kita rasa takut kepada Allah? Mana pula akan timbul rasa di hati kita rasa hina di hadapan Allah? Mana pula akan timbul di hati kita rasa cinta kepada Allah, rasa kagum kepada Allah? Tidak akan timbul rasa itu kalau rasa dilihat Allah itu tak ada di hati kita. Jadi kunci pertama untuk mendapatkan khusyuk adalah engkau wajib berusaha untuk bahwa engkau selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, rasa. Bagaimana caranya supaya kita selalu dirasa dilihat oleh Allah taala? Obatnya cuma adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkat pertama khusyuk. Tingkat kedua khusyuk itu apa? Khusyuk tingkat kedua senantiasa mengintip bahaya-bahaya amal, penyakit-penyakit amal dan penyakit-penyakit nafsu. Coba kita lihat. Apa penyakit amal? Apa yang bahaya amal atau penyakit amal? Bahaya dari amal. Satu, lemah yang mendorong untuk amal. Tak ada yang mendorong kita untuk beramal. Kita beramal ini selalu ada pendorong. Kalau tidak ada pendorong, tidak mau kita. Ya, itu kelemahan amal. Tidak ada yang memotivasi kita untuk beribadah, tidak tuh mau kita ibadah. Ya, satu. Itu. Kemudian tafarruq dalam beramal. Bercabang niat dalam beramal. Itu berbahaya juga. Kalau tak ada yang pertama, kalau tak ada yang mendorong untuk beramal, kita tak mau beramal. Waktu beramal, niat kita bercabang-cabang. Adakala niat kita itu memang tulus karena Allah. Adakala ada unsur duniawinya dikit. Adakala ada unsur nafsunya dikit. Ya dah. Adakala ada unsur rianya dikit. Kan gitu. Maka bercabang-cabang. Itulah penyakit-penyakit yang akan datang kepada amalan yang kita lakukan. Ya, apa saja penyakit yang datang kepada amalan yang kita lakukan, selalu harus ada pendorong. Siapa yang akan mendorong diri kita kalau tidak kita? Kita harus harapkan juga istri kita yang akan mendorong kita untuk beribadah. Istri itu aja mengharapkan pula kita yang mendorong dia. Kan gitu. Kita harapkan pula bapak mak kita. Iya, dia mengharapkan, kau kan sudah besar, kau lah yang menolong aku lagi, katanya. Kita harapkan pula teman sibuk dengan urusannya. Kalau kita harap-harapkan orang yang akan menegur-negur kita, orang yang akan mengharap-harapkan kita agar kita beramal, tidak akan ada itu. Maka oleh karena itu, jangan harapkan dalam beramal itu ada yang mendorong. Mendorongnya hanyalah keimanan saja. Dari diri saja. Ya, karena sifat asalkan amal bentuknya, itu harus didorong-dorong. Ini kan kita sedang praktek ini, Pak Edi. Tolong jangan dikasih kabar di grup bahwa kita ngaji setiap malam. Saya sengaja itu. Ya enggak? Ada enggak kita mau tuh? Kalau disampaikan lagi datang, artinya masuk deh karena toko. Ya enggak? Bukan deh karena kemauan dari diri ya. Tuh. Yang ketiga, rusak amal itu syarat-syarat amal, rukun-rukun amal tidak sempurna. Makanya kalau amal kita itu tak sempurna syaratnya, tak sempurna rukunnya, itulah yang harus kita perhatikan. Ya dah. Yang ketiga, penyakit amal itu ujub dalam beramal. Ria dalam beramal. Artinya tidak ikhlas. Nah, ini namanya bahaya amal. Jadi apa yang akan datang kepada amalan kita sehari-hari? Yang akan datang, dia ingin ada pendorong. Kalau beramal, selalu bercabang-cabang hati kita untuk niat yang lain. Kalau beramal, banyak syaratnya yang kurang. Banyak rukunnya yang kurang. Kemudian, kalau beramal, kita ada ujubnya. Kita ada rianya. Itu satu. Itu apa namanya? Itu bahaya amal. Yang kedua,
penyakit atau bahaya nafsu? Nafsu kita, keinginan kita. Yang paling besar itu apa? Dari seluruh banyak bahaya nafsu, yang paling besar itu adalah sombong. Apa namanya? Merasa berlebih dari orang lain. Sombong. Lebih hebat daripada orang lain. Sombong. Kemudian yang kedua, adik sombong itu namanya dengki. Kalau orang agak kaya dari kita, bagaimana kita ya rusak. Ya. Kemudian di bawah dengki itu apa tuh? Tamak. Ingin lebih banyak mendapat duniawi daripada orang lain. Ya enggak?